Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Farahin Aisyah Farhat, mahasiswi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi keterampilan berbahasa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Terdapat 4 keterampilan dalam keterampilan berbahasa. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Mula-mula pada masa kecil, kita akan belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar menulis dan membaca. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis biasanya akan kita pelajari di sekolah. Keempat keterampilan ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan. Untuk itu, ayo kita bahas 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah sebuah proses mendengarkan lambang-lambang bunyi yang dilakukan secara sengaja dengan penuh perhatian disertai dengan apresiasi, pemahaman, reaksi, interpretasi, dan juga evaluasi. Untuk memperoleh sebuah informasi, isi, pesan, dan merespon makna yang terkandung di dalamnya. Dalam kegiatan menyimak, ada tahapan yang harus dilakukan oleh penyimak agar penyimak ini benar-benar memahami informasi yang disimaknya. Tahapan menyimak yang dilakukan adalah tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Menyimak ini bukan hanya ada di dalam pembelajaran saja ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak dijumpai proses menyimak, seperti misalnya mengobrol, diskusi, dan hal-hal lain yang sering dijumpai di lingkungan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan daya simak kita loh. Di antaranya itu menggunakan media pembelajaran audio, lalu bisa juga nih dengan menyimak ulang ucapan, identifikasi kata, frasa, dan merangkum serta menjawab pertanyaan. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan berbicara. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa di mana bahasa itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana komunikasi. Secara umum, tujuan berbicara adalah mendorong atau menstimulus, meyakinkan, menggerakkan, menginformasikan, dan menghibur. Ada juga nih beberapa aspek dalam berbicara. Aspek-aspek tersebut diantaranya ada pelafalan, tata bahasa, kosakata, kelancaran, dan pemahaman isi. Ada juga beberapa tahapan-tahapan dalam berbicara. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan, tahapan yang kedua yaitu adalah tahapan pelaksanaan kegiatan berbicara, dan tahapan yang ketiga itu adalah tahapan evaluasi. Keterampilan berbicara ini kan sangat penting ya di dalam kehidupan manusia, terutama berbicara di depan umum. Nah, berbicara di depan umum ini dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu berbicara di depan umum formal atau resmi dan berbicara di depan umum non formal atau tidak resmi. Berbicara umum formal yaitu kegiatan berbicara yang terikat pada suatu aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan atau aturan-aturan lain yang dibuat oleh penyelenggara acara. Sedangkan berbicara non formal atau berbicara tidak resmi adalah kegiatan berbicara yang tidak begitu terikat dengan aturan-aturan yang dibuat. Keterampilan berbahasa selanjutnya adalah keterampilan membaca.
Membaca merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pembaca dan dipergunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca sebagai salah satu aspek keterampilan merupakan suatu masalah yang mendapat banyak sekali perhatian dalam kehidupan manusia. Perhatian ini berakar pada kesadaran akan pentingnya arti, nilai, serta fungsi membaca dalam kehidupan dan segala macam proses pembelajaran. Dalam kegiatan membaca, tidak hanya dengan memahami apa yang tertuang dalam tulisan, sehingga membaca dapat juga dianggap sebagai suatu proses memahami sesuatu yang tersirat di dalam tulisan. Artinya, memahami pikiran yang terkandung dalam kata-kata yang tertulis. Membaca ini juga bertujuan untuk mencari dan memperoleh informasi, mencakup isi, serta memahami makna bacaan. Keterampilan berbahasa yang terakhir adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis diartikan sebagai sebuah buah pikiran yang dituangkan melalui bahasa dan dikomunikasikan kepada pembaca. Keterampilan menulis dianggap sebagai keterampilan yang paling sulit karena memerlukan keterampilan yang kompleks, dimulai dari ide sampai pemahaman untuk menuangkan gagasan. Selain itu, menulis tidak hanya menjadi keterampilan, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Pada prinsipnya, fungsi utama dari menulis ini yaitu sebagai salah satu alat komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan secara jelas dan lengkap gagasan atau pemikiran sang penulis. Demikianlah pemaparan materi keterampilan berbahasa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.